Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memahami perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau bertanya kepada kalian semuanya, apakah kalian sudah hafal perkalian dan pembagian? Jika kalian sudah hafal, itu sangat memudahkan kalian untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Langsung aja kita materi yang memahami perkalian dalam bentuk aljabar. Nah, kegiatan yang pertama yaitu memahami perkalian bentuk aljabar. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar X plus A dikali dengan X plus B mengikuti proses berikut. Yang dimana X dikali X itu sama dengan X pangkat 2, X dikali dengan B itu sama dengan XB. Kemudian yang ini A dikali dengan X sama dengan AX. Kemudian yang terakhir ada A dikali B sama dengan AB. Nah, di sini ada masalah 3.3 yang dimana permasalahannya itu mencari luas kebun Pak Thohir. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, alternatif pemecahan masalahnya itu di dalam bentuk aljabar, yaitu kita tahu rumus untuk mencari luas itu adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, di sini panjangnya. Untuk memecahkan persoalan tersebut bisa dengan memisalkan panjang sisi kebun apel Pak Idris dengan suatu variabel, yaitu misalnya variabel panjangnya itu dan lebarnya itu sama dengan X, variabel X. Kemudian panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel, bisa ditulis dengan X ditambah dengan 20. Kemudian lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, bisa ditulis dengan X dikurangi dengan 15. Nah, dari perkalian ini, bentuk aljabar ini kita bisa menguraikan atau menjabarkannya seperti persamaan umum tadi, yang dimana X dikali dengan X dikali dengan min 15, 20 dikali dengan X, 20 dikali dengan min 15. X dikali dengan X itu sama dengan X pangkat 2, X dikali dengan min 15 itu sama dengan min 15 X. 20 dikali dengan X itu sama dengan 20X. 20 dikali dengan min 15 adalah min 300. Nah, di sini yang memiliki variabel yang sama yang bisa kita jumlahkan adalah min 15X ditambah dengan 20X. Dapatlah hasilnya X pangkat 2 ditambah dengan 5X dikurangi dengan 300 satuan luas atau meter persegi. Nah, di sini ada lanjutan penyelesaiannya. Karena diketahui luas kebun apel Pak Idris sama dengan luas kebun Pak Thohir, maka didapatlah luas kebun apel Pak Idris sama dengan luas kebun Pak Thohir. Nah, luas kebun apel Pak Idris itu kita tulis dengan X pangkat 2 sama dengan luas kebun Pak Thohir itu kita tulis X pangkat 2 ditambah dengan 5X dikurangi dengan 300. Nah, X pangkat 2 ini sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi dengan 300. Ini yang memiliki variabel yang sama. Kita pindah ruasnya. Yang mana yang memiliki variabel yang sama di sini? Yaitu X pangkat 2 dan X pangkat 2. Yang ini ruas kiri dan ruas kanan. Kita pindahlah. Karena di sini tandanya itu positif, kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Nah, kita kuranglah di sini luas kebun apel Pak Idris tadi yang X pangkat 2 dikurangi dengan X pangkat 2. Luas kebunnya Pak Thohir itu X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, 5X dikurangi dengan 300 ini kita turunkan lagi karena bisa dikecilkan atau disederhanakan. Karena kita mencari nilai X atau luasnya, jadi kita tulis di sini
5x dikurangi dengan 300. Kenapa di sini 5x-nya dipindah di ruas kiri tidak bernilai negatif? Karena kini kita kali sama-sama ruas kiri dan ruas kanan dikali dengan tanda positif. Nah, kita lihat di sini. 5x dikali dengan tanda positif itu sama dengan 5x, tidak ada tanda negatifnya. Kemudian yang ini kita turunkan karena ini dikali dengan tanda positif, maka ini nilainya tetap positif, yaitu 300. Nah, ditulislah di sini 5x sama dengan 300. Itu x-nya, karena kita mencari x-nya, nilai x-nya kita pindah lagi ruas 5 ini ke ruas kanan. Jadi dapatlah begini, hasilnya 300 dibagi dengan 5 itu sama dengan x-nya diketahui sama dengan 60. Jadi luas kebun apel Pak Idris adalah x pangkat 2 tadi. Kita ganti atau kita substitusikan nilainya, nilai x-nya tadi 60. Jadi 60 pangkat 2. 60 pangkat 2 ini sama dengan 60 dikali 60. 60 dikali 60 sama dengan 3600 satuan luas atau meter persegi. Nah, di sini ada mengenal sifat operasi hitung bentuk aljabar. Nah, ada contoh 3.1, 3.9 nih contoh pertama. Hasil kali dari 5 dikali x ditambah dengan 10 adalah itu 5x ditambah dengan 50. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Begini, 5 dikali x itu sama dengan 5x. 5 dikali dengan 10 itu sama dengan 50. Karena tandanya positif, maka kita tulis di sini juga positif. Contoh kedua yaitu contoh 3.10. Hasil kali dari x plus 10 dikali dengan x plus 3 adalah, nah ini sama bentuknya dengan persamaan umum yang pertama tadi. Tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan jabar. Yaitu hasilnya x kali x sama dengan x pangkat 2 ditambah dengan x kali 3 sama dengan 3x. Kemudian 10 dikali dengan x sama dengan 10x. Yang terakhir 10 dikali dengan 3 sama dengan 30. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Kita lihat yang memiliki variabel yang sama kita jumlahkan. Yang memiliki variabel yang sama di sini adalah 3x dan 10x. Jadi 3x ini kita tambah dengan 10x. Dapatlah hasilnya x pangkat 2 ditambah dengan 13x tambah dengan 30. Kemudian di sini ada sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Sifat yang pertama itu ada sifat komutatif. Yang dimana sifat komutatif pada penjumlahan itu di sini a plus b itu sama dengan B plus A. Kenapa? Maksudnya seperti apa ini? Kita buktikan. Misalnya 1. A ini kita misalkan 1 ditambah dengan B. B ini kita misalkan 2. Itu sama dengan 2 ditambah dengan 1. Hasilnya akan sama. Berapa hasilnya? Yaitu 3. Kemudian untuk yang perkaliannya, A dikali dengan B itu sama dengan B dikali dengan A. Bagaimana? Kita misalkan A ini 1, yang B ini 2. Kemudian itu sama dengan 2 dikali dengan 1. Sama hasilnya. Berapa hasilnya? Sama dengan 2. Kemudian sifat yang kedua, sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini bentuknya yang penjumlahan adalah A plus dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B ditambah dengan C. Nah, untuk perkaliannya A dikali dalam kurung B kali C itu sama dengan dalam kurung A dikali B dikali dengan C. Nah, untuk sifat yang ketiga, ini mohon maaf, ini seharusnya 3 ya. Sifat yang ketiga itu yaitu sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan. Bagaimana perkalian terhadap penjumlahan itu? Nah, ini contohnya. Ini perkalian dikali dengan terhadap penjumlahan. Ini A dikali dengan dalam kurung B plus C itu sama dengan A dikali B, A dikali B, A dikali C. Tanda positifnya karena di sini dia positif atau tanda tambah, maka kita tulislah di sini juga tanda tambah, atau boleh juga ditulis seperti ini, A dikali B,
A dikali B plus C itu sama dengan AB ditambah dengan AC. Ini sama saja dengan A dikali B, ini sama dengan A dikali dengan C. Kemudian selanjutnya di sini ada kegiatan 3.4, yang dimana kegiatan 3.4 ini adalah memahami pembagian bentuk aljabar. Nah, pada pembagian bentuk aljabar ini merupakan operasi pembagian bentuk aljabar yang lawan atau kebalikan dari operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, berarti pembagian ini merupakan lawan atau kebalikan dari operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini tadi kan di permasalahan tadi itu yang mencari luas kebun itu rumusnya luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, itu merupakan rumus operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini kita memahami pembagian bentuk aljabar, maka kita tulislah lebar. Untuk mencari pembagian itu kita tulis rumusnya lebar sama dengan luas dibagi dengan panjang. Nah, ini merupakan rumus operasi pembagian bentuk aljabar. Nah, di sini pada permasalahan yang tadi 3.3 kita diminta untuk mencari luas kebun apel Pak Idris. Kita diminta mencari luas. Nah, yang diketahui dari permasalahan tersebut adalah panjang dan lebarnya. Jika kita ubah permasalahan tersebut menjadi yang diketahui ada luasnya, luas dan panjangnya yang diketahui, maka kalian diminta untuk menentukan bentuk aljabar dari lebarnya. Bagaimanakah langkah penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya itu kita tulis dulu rumusnya. Rumus untuk mencari yang pembagian tadi berarti yang dicari adalah lebarnya. Nah, lebarnya sama dengan luas dibagi dengan panjang. Nah, yang diketahui dari soal tadi, misalkan luasnya itu sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan 5X dikurangi dengan 300. Terus panjangnya itu berapa? Panjangnya itu X ditambah dengan 20. Yang ditanya lebar kebun apel Pak Idris. Nah, berikut penyelesaian. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk penyelesaian tadi untuk menentukan bentuk aljabar dari lebarnya. Langkah-langkahnya kita tulis dulu rumusnya ya. Kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya itu lebar sama dengan luas per panjang. Luas per panjang. Nah, di sini kita tulis rumusnya lebar sama dengan luas per panjang. Kita ketahui, yang diketahui tadi lebar sama dengan luasnya itu X pangkat 2 ditambah dengan 5X dikurangi dengan 300 per panjangnya itu sama dengan X ditambah dengan 20. Nah, kita buatlah di sini X pangkat 2 ditambah dengan 5X dikurangi dengan 300 ya. Pembagiannya seperti ini, dibagi dengan X tambah dengan 20. Nah, kita buatlah seperti ini. Yang menghasilkan X pangkat 2 itu kan kalau kita kalikan dengan X, berarti di sini X kali X sama dengan X pangkat 2. X pangkat 2 dibagi X sama dengan X. Kemudian yang kedua kita tulislah seperti ini, turun, berarti di sini sama dengan X dikali dengan 20 itu sama dengan 20 sama dengan 20X ditambah dengan 20X. Kita buat di sini. Ini X sama X ini dikurang ya. X dikurangi dengan X, X dikurangi dengan X itu habis, itu sama dengan 0. Nah, tapi tidak perlu kita tuliskan lagi nolnya. Kemudian 5X dikurangi dengan 20X, ini 20X ya. Itu sama dengan berapa? Min 15X. Berarti ini turun ya, 300-nya turun. Kemudian kita buat lagi di sini yang menghasilkan dia supaya dia 15X itu kita kurangkan, kita tulis di sini min 15. Min 15 dikali dengan X itu sama dengan
Min 15 dikali dengan X itu sama dengan min 15. Min 15 dikali dengan 20 itu sama dengan 3 min 300. Nah ini kita kurangi, min 15 dikurangi dengan min 15 berarti habis. Min 300 dikurangi dengan min 300 habis. Berarti X dikali X pangkat 2 ditambah dengan 5X dikurangi dengan 300 dibagi dengan X ditambah dengan 20 itu hasilnya di sini. Nih ya, kita lihat hasilnya di sini. Berarti hasilnya X dikurangi dengan 15. Ini sama dengan X dikurang 15. Lagi, di sini kita diminta untuk menentukan hasil bagi dari 4x pangkat 2 ditambah dengan 6x oleh 2x. Karena di sini oleh berarti ini bentuknya pembagian. Penyelesaiannya seperti ini. 4x pangkat 2 ditambah dengan 6x dibagi dengan 2x. Nah, di sini kita lihat lagi berapa hasil kali yang menghasilkan itu menjadi 4x atau yang mendekati atau yang hasilnya. Kita cari yang hasilnya aja ya. Berarti kita butuhkan 2x. Maka kita tulislah di sini di atas jadi 2x. 2x dikali dengan 2x itu sama dengan 4x pangkat 2. Nah, kita garis lagi, kita kurang 4x dikurangi dengan 4x kuadrat dikurangi dengan 4x kuadrat itu sama dengan 0. Habis, tidak perlu kita tuliskan. Lalu kita turunkan lagi nilai 6x nya ini, 6x. Berapa hasil kali itu menghasilkan 6x lagi? Itu berarti perkalian 3 dikali 2. Kita tulislah di sini 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 3 dikali 2x sama dengan 6x. Nah, kita kurang lagi 6x ini dikurangi dengan 6x itu sama dengan 0. Berarti habis ya pembagiannya. 4x pangkat 2 ditambah dengan 6x dibagi dengan 2x itu hasilnya yang ini di atas sama dengan 2x ditambah dengan 3. Oke, di sini kita diminta untuk menyederhanakan hasil kali bentuk aljabar dari yang pertama itu 4 dikali dengan 3A ditambah dengan 2. Kemudian yang kedua, X tambah dengan 3 dikali dengan X dikurangi dengan 2. Yang ketiga ada 2X dikurangi 1 dikali dengan X ditambah dengan 2Y dikurangi dengan 3. Yang keempat, 5X tambah dengan 2Y dikali dengan X tambah dengan Y. Yang terakhir 5 dikali X Y ditambah dengan 3X ditambah dengan 5. Selanjutnya kita mau menyelesaikan sederhanakan hasil kali bentuk aljabar dari 4 dikali 3A ditambah dengan 2. Kita tulis ya. Berarti jawabannya buat di sini. Untuk yang pertama dulu. Yang pertama itu 4 kali dengan 3A ditambah dengan 2 itu sama dengan ini kita jabarkan dulu. 4 dikali 3A berarti sama dengan 12A ditambah dengan 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Berarti hasilnya ini ya. 4 dikali dengan 3A ditambah dengan 2 itu hasilnya 12A ditambah dengan 8. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu perkaliannya seperti persamaan contoh yang pertama tadi. X ditambah dengan 3 dikali dengan X dikurangi 2. Nah ini kita jabarkan lagi. Dapatlah hasilnya X dikali X, X pangkat 2. X dikali dengan min 2, min 2X. X dikali dengan 3 dikali dengan X sama dengan 3X. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Nah ini bisa disederhanakan. Min 2X tambah dengan 3X. Ini ya bisa disederhanakan. X pangkat 2. Min 2X tambah dengan 3X. Itu kita buat dulu garis bilangannya. Di sini mulai dari 0. Ini 1, 2, 3. Min 1, min 2, min 3. Kita mulai dari min 2. Ditambah dengan 3X. Berarti dia menuju ke ruas kanan. Karena dia positif. Dari min 2.
3 langkah. 1, 2, 3. Berarti hasilnya 1. 1 tidak perlu kita tulis karena kita bisa langsung tulisnya dengan X min 6. Berarti hasil dari X ditambah dengan 3 dikali dengan X min 2 itu sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan X dikurangi dengan 6. Kemudian ini hasilnya yang ketiga, 2X. Mana tuh? Kita buat lagi 2X. 2X dikurangi 1 dikali dengan X tambah 2Y dikurangi dengan 3. Nah, itu kita sederhanakan lagi. Ini kita jabarkan lagi, 2X dengan X. Ini, lalu ini. Kemudian ini, dan ini. 2X dikali dengan X sama dengan 2X pangkat 2. 2X dikali dengan 2Y. 2X dikali dengan 2Y. Berarti di sini tandanya positif. 2X dikali dengan 2Y sama dengan 4XY. Kemudian 2X dikali dengan min 3. Berarti min 6X. Lanjut di sini. Min 1 dikali X. Berarti min X. Kemudian min 1 dikali min 2Y sama dengan min 2Y. Kemudian min 1 dikali dengan min 3 sama dengan min 6. Nah, di sini yang mana yang bisa dijumlahkan? Yang bisa dijumlahkan min 6 dengan min X. Nah, min 6 dikurangi X berarti dia mundur. Min 6 dikurangi dengan 1. Ini sama dengan 1. Berarti di sini hasilnya 2X. 2X pangkat 2 ditambah 4XY dikurangi 7X dikurangi dengan 2Y dikurangi dengan 6. Dapatlah hasilnya. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu 5X ditambah dengan 2Y dikali dengan X plus Y. Nah, ini kita jabarkan lagi. 5X dikali dengan X sama dengan 5X pangkat 2. 5X dikali dengan Y ditambah dengan 5X Y. Ini 2Y dikali dengan X sama dengan 2XY. 2Y dikali dengan Y berarti sama dengan 2Y kuadrat. Yang mana yang bisa dijumlahkan? 5XY dan 2XY. Berarti hasilnya 5X pangkat 2 ditambah dengan 5XY ditambah dengan 2XY sama dengan 7XY ditambah 2Y kuadrat. Kemudian nomor 5. Nomor 5 itu ditambah 3X ditambah dengan 5. Berarti nih kita jabarkan lagi. 5 dikali dengan XY sama dengan 5XY. 5 dikali dengan 3X sama dengan 5 sama dengan 25. Berarti nah, untuk menguji pemahaman kalian, saya berikan 2 tugas, yaitu dimana yang tugas pertama itu untuk yang perkalian bentuk aljabar. Kemudian tugas yang kedua, ini tugas keduanya untuk memahami pembagian bentuk aljabar. Nah, tugas yang pertama saya jelaskan. Di sini buat satu soal dan jawaban penjumlahan sifat komutatif. Nah, itu kalian diminta untuk membuat satu soal. Kalian yang buat soalnya, lalu kalian yang jawab soalnya itu. Begitu juga seterusnya sampai yang nomor 4. Nah, ini perhatikan. Ini yang nomor 1 sampai nomor 3 ini itu dalam bentuk penjumlahan. Kecuali nomor 4 ini perkalian tapi sifat komutatif. Itu kalian diminta untuk membuat 2 contoh soal. Dan jawabannya kalian yang buat, soalnya kalian yang jawab soalnya itu juga. Itu tapi itu dalam bentuk perkalian. Nah, ini tugas keduanya yaitu sederhanakan hasil bagi. Berarti ini untuk materi yang kedua ya, yang memahami pembagian dalam bentuk aljabar. Nah, ini perhatikan kata-kata oleh ini, kata penghubung oleh ini itu tandanya pembagian ya. Berarti misalnya saya kasih contoh satu soal.
8x pangkat 2 ditambah dengan 4x dikurangi dengan 16 oleh 4. Berarti ini 8x pangkat 2 ditambah dengan 4x dikurangi dengan 16 ini dibagi dengan 4. Seperti contoh tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, kalian kumpulkan itu pada tanggal 16 November, hari Selasa. Hari Selasa. Pukul 17.45. Itu harus tepat waktu ya pengumpulannya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Jika ada kata-kata yang kasar atau yang salah, mohon dimaafkan. Ini terima kasih, semangat ya belajarnya. Ini catatannya, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berarti itu tadi ya 16 November hari Selasa pada pukul itu paling lambat jam 17.45. Berarti masih jam 3 ataupun jam 2 itu masih bisa dikumpulkan, kecuali lewat dari jam yang sudah ditentukan. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.